Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya adalah moratorium disorot, pembangunan villa di Bali dinilai masih tak terkendali. Sementara itu sampah jadi polemik, Ketua PHDI di Kota Denpasar dorong perarem desa adat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kebijakan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di Bali kembali menjadi sorotan. Pasalnya pembangunan villa dan properti pariwisata dinilai masih marak terjadi di sejumlah kawasan termasuk yang masuk kategori jalur hijau. Ketua Bali Villa Rental Management Association (BVRMA) Kade Adnyana menilai implementasi moratorium yang telah diwacanakan sejak sekitar 2 tahun lalu belum berjalan optimal di lapangan. Ia menyoroti masih banyaknya aktivitas pembangunan yang terus berlangsung khususnya di kawasan Ubud, Canggu, dan Uluwatu. Berdasarkan pengamatannya, tren pembangunan di Bali bahkan masih tergolong tinggi. Hal ini juga diperkuat dengan data sektor properti yang menunjukkan pertumbuhan pembangunan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan moratorium yang telah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama tidak sinkronnya kebijakan dengan realita di lapangan. Pemerintah dinilai perlu menjalankan peran tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan aturan berjalan dengan baik. Saya kira di Bali ini sudah diwacanakan oleh pemerintah, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu sudah dimulai moratorium itu. Namun kenyataannya di lapangan masih kita temukan pembangunan yang bahkan ada di jalur hijau. Coba kawan-kawan ya melihat seperti di daerah Ubud, Canggu, Uluwatu, masih banyak kita temui kok pembangunan itu masih lumayan. Apalagi kalau kita lihat dari data, mungkin nanti bisa cek datanya di REI. Itu pembangunan masih cukup besar dan cukup banyak di Bali ini. Mana lantas moratorium ini? Nah, ini mesti diawasi oleh pemerintah di sini sebagai fasilitator maupun regulator. Jadi jangan hanya membuat kebijakan tanpa pengawasan, sehingga apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang diwacanakan itu tidak sinkron. Saya kira perlu seperti DPRD ini dilakukan oleh instansi lainnya sehingga mereka betul-betul tunduk kepada peraturan yang ada, kemudian menjaga bersama-sama Bali ini dari hal-hal yang menyulitkan kita sebagai masyarakat dan juga bisa mengharmoniskan antara lingkungan kita dengan bisnis yang ada di Bali. Jika tidak disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang tegas, moratorium dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata. Sementara itu, laju pembangunan di Bali diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi memperparah tekanan terhadap lingkungan serta ruang hidup masyarakat. Yana Bali TV. Pertumbuhan akomodasi wisata di Bali yang kian pesat memunculkan tantangan baru dalam tata kelola pariwisata. Di tengah meningkatnya jumlah villa yang beroperasi, penataan sektor ini dinilai mendesak dilakukan untuk memastikan kepatuhan usaha, menjaga kualitas destinasi, dan mendorong kontribusi yang lebih adil terhadap pembangunan daerah. Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) Kade Adnyana mengungkapkan dari sekitar 370.000 unit villa yang terindikasi beredar di berbagai platform digital, baru sekitar 12.000 yang tercatat resmi. Kondisi ini dinilai menjadi indikator kuat masih besarnya aktivitas usaha akomodasi yang belum tertata, termasuk dalam aspek perizinan dan kewajiban pajak.
Menurut Adnyana, situasi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan kontribusi karena banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas publik, namun belum seluruhnya memberikan pemasukan yang seimbang bagi daerah. Karena itu BVRMA mendorong penataan menyeluruh melalui sistem klasifikasi villa yang standar dan transparan. Sebagai destinasi wisata global, Bali dinilai membutuhkan tata kelola sektor villa yang lebih adil sekaligus menjadi dasar pengawasan dan pembinaan industri ke depan. Yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah tidak tersedianya data yang akurat di Bali ini maupun di Indonesia ini. Data yang dimaksud adalah berapa sebenarnya jumlah villa yang ada di Bali, berapa sebenarnya jumlah kamar hotel yang ada di Bali, berapa sebenarnya jumlah akomodasi lainnya seperti homestay, kos-kosan itu, berapa sebenarnya jumlah. Tidak ada yang tahu. Data yang ada di lapangan ini sangat menentukan kebijakan pemerintah. Pertama apa? Kebijakan misalkan adanya villa-villa yang berizin dan non compliant, tidak berizin. Itu kalau ditemukan misalkan datanya akan dipermudah pemerintah itu untuk mengambil tindakan. Harus diapakan nih yang tidak berizin ini, diapakan, dibina atau dibinasakan begitu kan. Nah kemudian yang sudah berizin ini diapakan dia? Jangan yang sudah berizin tetap dia bongkok, yang tidak berizin tidak ada tindakan apapun. Saya bisa mengatakan di Bali itu ada 370.000 akomodasi yang beroperasi. Datanya jelas. Kalau kita bisa melihat misalkan di berbagai platform digital. Satu platform digital itu anggaplah seperti katakanlah Airbnb. Itu 37.000 yang listing di sana. Kalau kita lihat lagi di platform yang lainnya, ada katakanlah 10 platform digital. Itu 37.000 kali 10 udah 370.000. Belum lagi kita berbicara listingan yang multi, seperti misalkan satu properti bisa di listing sampai 50 nama, padahal propertinya cuma satu. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali kini mulai melakukan pendataan hingga tingkat desa dengan melibatkan aparat lokal, termasuk mengidentifikasi perubahan fungsi bangunan pribadi menjadi akomodasi komersial yang selama ini kerap luput dari pengawasan. Yana, Bali TV. Sampah jadi polemik. Ketua PHDI Kota Denpasar dorong program desa adat. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
Semangat mengguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, persoalan sampah kembali menjadi polemik serius di tahun ini. Berbagai pihak dinilai masih cenderung saling melempar tanggung jawab sehingga penanganannya belum optimal di lapangan. Menyikapi hal tersebut, Ketua PHDI Kota Denpasar, Imade Arka menegaskan bahwa meskipun tantangan masih besar, pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah positif dalam menangani persoalan sampah. Menurutnya, upaya pemerintah perlu diapresiasi, namun tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan peran aktif masyarakat, khususnya di tingkat desa adat. Ia menilai penting adanya regulasi berbasis kearifan lokal, seperti Praram untuk mengatur pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Secara pribadi, ia sangat sepakat jika sampah itu dibuatkan Praram, walaupun desa adat tidak memiliki kewenangan informal seperti pemerintah, tetapi Praram bisa menjadi pedoman moral dan sosial yang kuat bagi masyarakat. Ia menyoroti bahwa kehidupan masyarakat Bali yang erat dengan kegiatan upacara justru turut menyumbang volume sampah yang cukup besar, terutama dari sisa upacara. Bahkan menurutnya, limbah upacara seringkali lebih banyak dibandingkan sampah rumah tangga lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan Praram dinilai sangat penting untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan sampah. Dengan aturan yang jelas, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam memilah dan mengolah sampah sehingga dapat terurai secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Kami dari Parisada Norma Indonesia Kota Denpasar sudah mensosialisasikan dan membuat salah satu contoh, yaitu tebe modern yang sekarang sedang viral di masyarakat. Kami sudah membuat tebe modern itu di salah satu pura Agung Lokenate, kami buatkan 6, dan di pura desa adat Kota Denpasar kami buatkan 4. Nah, disinilah tujuan kami sepertinya untuk mengedukasi terkait dengan pengolahan sampah dengan baik. Karena sampah itu satu, bukan hanya dipisah-pisah atau bahasanya dipilah, tetapi juga harus di-manage atau dibuatkan satu penguraian supaya sampah itu tidak keluar dari wilayah kita masing-masing. Maka kami berharap kalau kita bisa membuat tebe modern di masing-masing pura, kami yakin sisa upacara yaitu canang dan mungkin peralatan yang lainnya sifatnya organik pasti akan lebih kita memanage dengan baik. Nah, dengan cara kita memanage sampah dengan baik, jadi tidak keluar sampah itu, maka niscaya kebersihan itu bisa kita jaga dengan baik. Maka kalau menurut saya sekali lagi bahwa Praram itu penting buat kita lakukan untuk mengatur bagaimana desa adat ini bisa menangani sampah itu di masing-masing desa, karena desa adat tentunya pasti akan mempunyai sampah-sampah organik, salah satu upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu yang ada di masing-masing daerah. Semua sampah organik yang memang harus kita kelola supaya tidak keluar dari rumah kita masing-masing. Lebih lanjut, Pada Arka juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengusulkan adanya bisama atau keputusan keagamaan terkait pengolahan sampah di pura. Ia berharap para Sulingi dan Pandito di tingkat pusat dapat merumuskan bisama tersebut sebagai pedoman bagi umat Hindu. Jika ada bisama tentang pengelolaan sampah di pura, umat akan merasa lebih tenang dalam bersembayang, tanpa harus memikirkan persoalan sampah. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pembuatan tebe modern atau tebe vertikal yang dilengkapi dengan mesin pencacah sehingga sampah organik lebih cepat terurai. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran aktif masyarakat menjadi kunci utama agar tidak meluas keluar di lingkungan masing-masing. Tanpa adanya pengaturan yang jelas melalui Praram atau aweg-aweg, ia mengkhawatirkan persoalan sampah di masyarakat khususnya di Kota Denpasar akan semakin sulit ditangani. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, desa adat, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Hendra dan Mastika, Bali TV.
Pemkab Badung mengapresiasi pegelaran Badung Ecology Art Space 2026 yang digelar serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Badung. Perwakilan Pemkab Badung hadir dan membuka langsung kegiatan ini di Tsunami Shelter Kuta Minggu sore 26 April 2026. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah kreatif dalam menyampaikan pesan pelestarian lingkungan melalui seni kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Badung Wayan Wijana yang mewakili Bupati Badung, Bendesa Adat Kuta, LPM Desa Kuta, pengelola Pantai Kuta dan undangan lainnya. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan kentongan. Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi inisiatif Katalis Kreatif Seni Budaya Kabupaten Badung dalam menghadirkan Badung Ecology Art Space 2026. Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Badung, mulai dari Petang hingga Kuta Selatan. Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan Asisten 3 Administrasi Umum Setda Badung, Iwayan Wijana, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah cerdas dan kreatif dalam membangun kesadaran lingkungan. Melalui pendekatan seni, pesan yang disampaikan dinilai lebih mudah diterima masyarakat. Wijana menegaskan gerakan yang dilakukan secara serentak ini memberikan dampak nyata tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke tingkat desa. Badung Ecology Art Space disebut bukan sekedar pameran atau pertunjukan, melainkan ruang dialog antara manusia dan alam serta antara kreativitas dan tanggung jawab. Berbagai bentuk ekspresi seni ditampilkan dalam kegiatan ini, mulai dari instalasi berbandor ulang, mural bertema lingkungan, teater jalanan, musik, tari, hingga aksi nyata di lapangan. Seluruhnya membawa pesan yang sama, yakni pentingnya menjaga alam Bali secara bersama-sama. Jadi kegiatan ini tentu kegiatan yang pertama kali dilaksanakan itu memiliki sebuah arti yang penting bagi kita di Badung, lebih-lebih bagi kita di Kecamatan Kuta yang memang merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah terkenal. Dan kegiatan yang digagas oleh para seniman muda kita ini tentu harapannya nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata, dan tentu juga seni-seni kontemporer yang menjadi fokus dari Katalis Kreatif ini nanti bisa terus berkembang menjadi salah satu potensi unggulan Badung. Sementara itu, Ketua Umum Katalis Kreatif Seni Budaya Kabupaten Badung, Gung Dedalang, mengatakan kegiatan ini merupakan gerakan seni yang melibatkan para seniman muda. Selain menjadi ruang kreativitas, kegiatan ini juga menjadi bagian dari Perayaan Hari Bumi dan Hari Tari Dunia. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 26 April secara serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Badung, dengan puncak acara pada 29 April di kawasan Purolingga Buana, pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Hari ini kita melakukan sebuah gerakan yang kita sebut Badung Ecology Art Space, di mana Katalis Kreatif Seni Budaya Kabupaten Badung sebagai ruang untuk seniman-seniman muda di Kabupaten Badung merayakan Hari Bumi dan Hari Tari Dunia. Dua momentum spesial ini kita rayakan dalam satu rangkaian yang di tanggal 26 ini kita serentak rayakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Mulai dari Kecamatan Petang hingga Kecamatan Kuta Selatan. Puncaknya pada tanggal 29 kita rayakan di area Purolingga Buana, Puspam Badung. Dengan harapan melalui Badung Ecology Art Space ini, seni sebagai media edukasi dan seni sebagai media untuk menghadirkan sebuah campaigns tentang lingkungan bisa terrealisasi dengan baik. Pegelaran ini turut menampilkan pertunjukan seni Prana Bumi oleh seniman Desa Adat Kuta yang dilanjutkan dengan penampilan 70 penari condong dan ditutup dengan pelepasan tukik di Pantai Kuta sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan. Melalui Badung Ecology Art Space diharapkan seni tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi edukasi dan kampanye lingkungan yang mampu menyentuh masyarakat. Indrawan, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi TPA Sung seleksi ketat pengangkut sampah organik.
baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Emco, cat kayu dan besi. Puniki kematian disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalih bos, mepandes utawi mesangi mesin krama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6. Jatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang landingin kabut tedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mulai Senin 27 April 2026 memberlakukan kebijakan yang kembali mengizinkan pembuangan sampah organik ke TPA Suung Denpasar. Dalam kebijakan ini pembuangan sampah organik dibatasi seminggu hanya 2 kali, yakni setiap Senin dan Kamis. Dari pantuan di lapangan tampak puluhan truk pengangkut sampah datang secara bergiliran ke area TPA Suung. Sebelum masuk, muatan setiap truk diperiksa petugas guna memastikan sampah yang dibawa telah sesuai dan dipilah berdasarkan jenisnya. Petugas pengawas dibagi dalam 4 shift kerja. Untuk melakukan pemeriksaan secara detail terhadap seluruh kendaraan yang masuk, langkah ini dilakukan agar kebijakan pemilihan sampah berjalan efektif dan tidak terjadi pencampuran sampah organik dengan anorganik. Para pengangkut sampah, swaklola mengaku sampah yang mereka bawa sudah dipilah warga langsung dari sumbernya, sehingga memudahkan proses pemeriksaan di pintu masuk TPA. Untuk sampah organik, pembuangan hanya diperbolehkan setiap hari Senin dan Kamis. Iya, sudah dipilih di warga. Terpilah di sana di warga dah. Kalau nggak terpilah gimana Pak? Nggak diangkut. Nggak diangkut. Dengan adanya kebijakan ini membuang Senin sampai Kamis, mana menurut Bapak pendapat Bapak? Tambah enteng. Entengnya? Ya, nggak berat. Nggak berat. Kalau untuk saat ini mulai membaik, warga sudah mulai fokus untuk memilah. Tapi masih ada beberapa warga yang memilah. Dengan saya untuk warga yang memilah kita lebih baik. Yang belum memilah lebih dipilah sampahnya. Efektif dan pembuangan sama. Selain sampah dari swaklola, tampak juga pengangkut armada dari Pemda. Untuk armada, Pemda waktu pembuangan dari pukul 06.00 hingga pukul 20.00 WITA. Sedangkan armada swasta swaklola dari pukul 08.00 hingga 20.00
Wita. Sementara sampah anorganik dan residu dijadwalkan masuk pada hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Khusus hari Rabu, TPA Suwung ditutup dan tidak menerima kiriman sampah. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan kebijakan ini hanya berlaku sementara hingga 31 Juli 2026. Selanjutnya, mulai 1 Agustus 2026, TPA Suwung akan ditutup permanen sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah di Bali. Winarto, Bali TV. Gubernur Bali Iwayan Koster berkomitmen mempercepat program penghijauan di Bali menyusul luasan hutan yang masih berada di bawah batas minimal. Saat ini luasan hutan di Bali termasuk hutan mangrove baru mencapai sekitar 23% dari total wilayah. Angka tersebut masih jauh dari ketentuan minimal sebesar 30%. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan akan terus menggencarkan upaya penghijauan terutama melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta keberlanjutan ekosistem di Pulau Dewata. Menurut Koster, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur menegaskan bahwa peningkatan luasan hutan harus menjadi prioritas bersama, mengingat peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Dikatakan Gubernur, luasan hutan di Bali baru 23%, termasuk hutan mangrove, sementara minimal harus 30% dari total wilayah, kurang sekitar 7%. Oleh karena itu, penghijauan akan terus kita lakukan, terutama penanaman mangrove. Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa mangrove memiliki peran strategis dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menjaga habitat biota laut, serta membantu penyerapan karbon. Perluasan penghijauan terutama sekali mangrove. Setiap bulan sekali dilakukan gerakan penanaman mangrove. Ini akan terus kita jalankan karena luasan hutan kita di Bali baru 23%. Minimum 30%. Gubernur Bali menambahkan selain fungsi ekologis, keberadaan mangrove juga berpotensi mendukung pengembangan pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata. Penghijauan tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan luasan hutan di Bali, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Yana, Bali TV. Dukung efisiensi anggaran. Wakil Ketua 3 DPRD Buleleng minta efektifkan penyewaan kendaraan dinas. Kami segera kembali. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Pak wayan kayak di rumah matajan mertuakan. Gani subane gelam kok kene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjar, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar.
semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Gimana sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Kadang timpalnya jadi makatang, ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senakona sanaki, awaknya sih ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijel selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Wakil Ketua 3 DPRD Buleleng Kadek Widana dari fraksi Partai Gerindra resmi mengembalikan seluruh kendaraan dinas yang melekat pada jabatannya pada 30 Januari 2026 lalu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen penghematan anggaran dan mendukung kebijakan pusat tentang efisiensi anggaran, Wakil Ketua 3 DPRD Buleleng Kadek Widana menyerahkan kembali 3 unit kendaraan dinas yang selama ini menjadi fasilitas jabatan. Adapun kendaraan yang dikembalikan yakni mobil dinas bernomor polisi DK8U, mobil operasional DK1762 UU, serta sepeda motor operasional DK6106U. Karena itu, pengembalian fasilitas dianggap sebagai langkah konkret dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan langkah yang diambilnya tersebut, Kadek Widana berharap menjadi contoh bagi OPD atau SKPD lainnya untuk ikut membantu efisiensi yang dilakukan. Selain itu, pemerintah kabupaten diharapkan bisa melakukan efisiensi dengan pemangkasan penyewaan mobil dinas 30 hingga 50%. Ini itu sewa mobil dalam 1 tahun itu 8 miliar. Kalau kita ambil 50% aja lah. Memang si aturannya sudah jelas bahwa kepala dinas atau kepala dinas itu kan dapat hak untuk mobil. Nah,
Kalau memang itu nanti dikurangin sedikit lah, atau dikurangi 50%, kan ada 4 miliar yang bisa kita efisiensi. Itu salah satu contoh. Mungkin harus berani memerintahkan Pak Bupati. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lainnya dalam mengedepankan efisiensi serta optimalisasi penggunaan aset milik daerah. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam rangka menyambut Pujawali keempat Pura Agung Satya Buana Jongol, Jawa Barat, yang jatuh pada Purnama Sasih Jiestia, Panitia Pujawali menggelar Santi Puja yang diikuti Pinandita se-Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Salah satu ketua panitia, Pujawali Iwayan Dharma, mengatakan dengan menggelar Santi Puja, diharapkan Pujawali berjalan lancar dan baik serta seluruh umat Hindu Nusantara dapat meningkatkan serada bakti dengan semangat guyup dan harmoni sosial. Dalam rangka menyambut Pujawali keempat Pura Agung Satya Buana Jonggol, Jawa Barat, yang jatuh di Purnama Sasih Jiestia, Panitia Pujawali menggelar kegiatan Santi Puja yang diikuti Pinandita se-Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Salah satu ketua Panitia Pujawali, Iwayan Dharma, mengatakan ajaran agama Hindu pada dasarnya memberi tuntunan kepada pemeluknya tentang 3 hal, yakni mengenai hakikat kehidupan dalam agama Hindu disebut tatwa, dalam kehidupan agama Hindu disebut susila, tata cara pelaksanaan ibadah dalam Hindu disebut bakti yang menjadi bagian pelaksanaan upacarayatnya dalam kehidupan beragama. Untuk itu Iwayan Dharma berharap agar Pujawali keempat Pura Agung Satya Buana Jonggol dapat berjalan lancar dan baik, serta seluruh umat Hindu Nusantara dapat meningkatkan serada bakti dengan semangat guyup dan harmoni sosial. Atau doa-doa suci yang dilantunkan dari ide Pandita, Pinandita yang cukup banyak mengunjungi Pujawali, terkait dengan Pujawali nanti tanggal 1 Mei nama Jiestia, yaitu pada hari Jumat, berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tema kita, melalui Pujawali kita tingkatkan serada bakti dengan semangat guyup dan harmoni sosial. Endingnya nanti setelah Pujawali, kemudian umat kita sekitaran Jonggol khususnya Jabodetabek, apa yang kita dapatkan? Kebahagiaan, kerahayon, kerahajangan. Ini yang patut kita cermati, dan umat pengumpul pura bisa merasakan senyuman, keharmonisan di antara sesama kita. Bahagia ya, selalu bahagia ya. Intinya kebahagiaan di tingkat keluarga, selanjutnya pengumpul pura, masyarakat, nusa dan bangsa. Kegiatan juga dirangkai menjelang Pujawali tanggal 1 Mei 2026, diantaranya persiapan sarana pebantenan, uparengga, tirta, dupa, kembang, serta juga kesenian hiburan dan lainnya. Setelah ada pembentukan panitia, kita matur piuning, lunas bawa sering ide Pandita. Selanjutnya setelah kami dapat petunjuk, arahan, kami langsung mengeksekusi apa-apa yang perlu kita siapkan. Dari Serati Banten, kesiapan uparengga, lanjut dari seksi perlengkapan, koordinasi, minta petunjuk juga sama pengumpul pura, ketua Sukoduka kami yang berada di lingkungan Kabupaten Bogor atau Cibinong ini, langsung kita eksekusi, koordinasi dilaksanakan sebisa mungkin, seminim mungkin. Kekurangan tahun kemarin bisa kita benahi tahun ini, dan selanjutnya makin mendekati kesempurnaan. Dari Jawa Barat, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan dapat dukungan Presiden Purbaya akan rumahkan pegawai pajak yang tak profesional.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Third, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung mau tulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih pegawai khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dia menegaskan tak segan-segan merumahkan pegawai yang tidak profesional. Pertanyaannya banyak ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih pegawai khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menegaskan tak segan-segan merumahkan pegawai yang tidak profesional. Hal itu disampaikan Purbaya dalam jumpa pers di Jakarta beberapa waktu lalu. Purbaya mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan profesionalisme di sektor perpajakan. Kebijakan untuk menonjobkan disebut telah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja institusi perpajakan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak di Indonesia. Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menonjobkan, harus dipindah doang ke tempat lain karena peraturannya. Saya cek ke Pan RB juga katanya begitu. Tapi yang baru bilang boleh dinonjobkan. Perintah Presiden juga gitu. Kalau perlu katanya, kalau emang ini ya nonjobkan, kasih gaji selalu tinggal di rumah. Lebih kecil lossnya untuk kita. Cuman kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Lu kok berani loh? Serius loh? Sekarang saya bisa kerjakan itu dan saya akan kerjakan.
Sementara saat ditanya terkait kondisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode, Purbaya menjelaskan bahwa kondisi yang dihadapi tidak bisa lagi dianggap biasa sehingga semua pihak diminta untuk lebih serius dalam menghadapi tantangan ke depan. Situasi global yang tidak menentu serta tekanan ekonomi yang terus berkembang dinilai menjadi faktor utama perlunya kewaspadaan tinggi. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil langkah strategis agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Survival mode artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode. Saya akan gunakan segala cara yang ada di saya, kekuatan di saya untuk memastikan semua program-program yang dikendalikan di sini ya, yang di keuangan dimonitor dengan baik. Kan Pak Presiden sudah mengeluarkan kan Kepres yang percepatan pembangunan itu kan semua diawasi nanti di satu satgas di situ, antara lain juga di situ akan masuk nanti yang di bottlenecking situ. Itu survival mode seperti itu. Kita nggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefisiensi terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja. Jadi nanti bea cukai saya akan rapikan lagi, pajak akan rapikan lagi, walaupun udah maju ya bea cukai dan pajak, tapi kita masih ada lihat kebocoran, bukan kebocoran, ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode. Juli Suwarte dan Ketur Semadias melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memastikan bahwa isu penjualan Pulau Umang di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang viral di media sosial tidak benar. KKP juga bergerak cepat melakukan penghentian sementara pemanfaatan ruang laut resort milik PT GSM selaku pengelola yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Pulau Umang. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Puan Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti isu penjualan Pulau Umang serta tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Puan Nugroho melanjutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak PT GSM menjalankan kegiatan resort dan wisata bahari di Pulau Umang tanpa memiliki dokumen persetujuan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan surat izin wisata tirta. Siang ini kita bisa melaksanakan preskon atas kinerja dalam 1-2 minggu ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa PSDKP kita minggu kemarin telah melakukan penyegelan terhadap konteks yang ada di Pulau Maratua. Kenapa kami segel? Karena di situ yang diolah dari asing, informasi dari masyarakat, informasi dari pengaduan, dan kita lakukan tindakan tegas di lapangan. Karena di lokasi tersebut pengelolaan dari asing, maka kami tancapkan bendera merah putih di sana sebagai bentuk kehadiran negara, bahwa negara hadir di situ. Kami semuanya tidak mau kehilangan seperti yang dulu lagi apa yang sebadan milik kita. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Karena apa? Pulau-pulau terluar tersebut dalam hal pengelolaannya harus ada izin rekomendasi dari KKP. Karena termasuk pulau kecil di sini. Nah, pulau kecil itu di bawah 100 km. Sehingga kami ambil tindakan tegas, kami hentikan, kami segel sementara sampai perizinan atau semuanya terpenuhi.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menyampaikan bahwa pengelola diminta untuk kooperatif dengan segera melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan bahwa seluruh pelaku usaha pemanfaatan ruang laut secara menetap termasuk pendirian bangunan menetap wajib memiliki PKK-PRL sesuai aturan peraturan yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.